사에 어둘까봐 시작해야 서로 Setelah berhasil memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, hal selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah membentuk jajaran pemerintah. Berhubung Indonesia saat itu masih negara baru, pemerintahan pertama RI tentunya penuh dinamika yang menarik untuk diikuti. Salah satunya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah merdeka, ternyata tugas mereka masih berlanjut. PPKI harus menyiapkan hal-hal terkait pembentukan negara. Proses persiapannya harus terbagi ke dalam beberapa rapat, yaitu sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. B. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. 2. Sidang PPKI 2. 19 Agustus 1945. A. Menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan dan 4 menteri negara. B. Membagi daerah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. Sidang PPKI 3, tanggal 22 Agustus tahun 1945. 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Fungsinya membantu dan menjadi penasihat Presiden. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan mewujudkan NKRI sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Badan ini menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di lapangan Ikada, selain PPKI, dinamika pemerintahan pertama RI masih bergejolak. Masih ada penolakan dari beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia, termasuk Jepang yang ingin menyerahkan kekuasaan di Indonesia terhadap sekutu. Sebagai bentuk protes, akhirnya diadakanlah rapat raksasa di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945. Menyampaikan pidatonya yang berisi A. Menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia dan bertekad mempertahankannya. B. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. C. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. D. Menuntut rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Rapat ini menjadi penting karena pemerintah berhasil bertemu langsung dengan rakyat, sehingga dapat menampakkan wibawanya. Selain itu, pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. C. Dukungan daerah terhadap pemerintah Republik Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Kesultanan yang masih berdiri di Republik Indonesia kemudian menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dan bergabung dalam wilayah NKRI. Kesultanan Yogyakarta adalah yang pertama mendukung pemerintah Republik Indonesia melalui Maklumat 5 September 1945. Disusul Surakarta atau Kasunanan dan Mangkunegaraan dan Kesultanan Siak di Sumatera.